mereka di sebuah peternakan di sebelah kolam. Induk bebek sedang duduk di sarangnya di atas telur-telurnya. Hari itu adalah hari di musim panas. Perlahan-lahan, satu persatu telur-telurnya pecah. Anak-anak bebek itu berkata kuak-kuak, tapi tidak ada satu telur pun yang menetas. Kakak bebek mendengar semua teriakan itu dan pergi menemui ibu bebek. Ibu bebek menceritakan tentang telur yang tidak menetas. Kakak bebek mengira telur itu mirip telur kalkun karena ukurannya yang besar. Setelah beberapa hari menunggu, telur besar itu menetas. Induk bebek dapat melihat bahwa anak bebek itu tidak sama dengan yang lain. Ia lebih besar, putih, dan jelek. Induk bebek yakin bahwa anak bebek itu akan berubah dan menjadi seperti yang lain. Induk bebek dan anak-anak bebek pergi berenang di kolam. Anak bebek yang buruk rupa bisa berenang jauh lebih baik daripada yang lain. Induk bebek sangat senang dengan hal ini. Setelah berenang, induk bebek membawa bebek ke halaman pertanian untuk bermain. Hewan-hewan ternak melihat anak bebek yang jelek itu. Mereka sangat jahat padanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat jelek dan tidak seperti bebek-bebek lainnya. Anak itik yang jelek itu menjadi sangat sedih. Induk bebek tidak senang dengan hewan-hewan lain dan menyuruh mereka untuk meninggalkan anak bebek yang jelek itu sendirian. Ibu bebek memberitahu mereka betapa pandainya anak bebek yang buruk rupa itu berenang. Dan bagaimana dia pikir dia akan terlihat seperti anak bebek lainnya. Dalam beberapa hari, hari-hari berlalu dan tidak ada yang mendengarkan ibu bebek. Hewan-hewan ternak masih mengolok-olok anak bebek yang buruk rupa itu. Bebek-bebek lain juga jahat padanya dan tidak mau bermain dengannya. Anak itik yang buruk rupa merasa sangat sedih. Dia tidak ingin berada di peternakan lagi. Pada suatu malam, ia melarikan diri. Dia pergi jauh sekali dan tertidur di rawa berlumpur. Halo! Keesokan paginya, si itik jelek terbangun dan melihat beberapa bebek liar menatapnya. Dia bertanya kepada mereka, apakah dia bisa tinggal bersama mereka? Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia jelek, jadi dia tidak bisa tinggal bersama mereka dan harus pergi. Tidak ada yang mau menjadi temannya karena dia sangat jelek. Anak itik yang jelek itu sangat sedih. Hujan mulai turun, sehingga anak itik yang buruk rupa itu mencari tempat yang kering. Dia berteduh di bawah teras sebuah rumah tua. Keesokan harinya, pintu rumah itu terbuka dan seekor anjing besar keluar. Anjing itu menggonggong ke arah anak itik yang jelek itu. Dan anak itik itu harus melarikan diri dengan sangat cepat. Hari-hari berlalu dan musim dingin pun tiba. Anak itik yang buruk rupa itu sangat kedinginan. Dia tinggal sendirian di dekat kolam dan membuat rumah di rumputan panjang. Itu adalah musim dingin yang panjang. Akhirnya musim semi datang dengan hari-hari yang cerah. Suatu hari di kolam, itik buruk rupa melihat 3 angsa putih yang cantik sedang berenang. Itik buruk rupa itu tahu bahwa mereka akan melakukannya. Tidak menginginkannya sebagai teman karena dia terlalu jelek. Ketiga angsa itu melihat anak itik yang jelek dan berenang menghampirinya. Mereka berkata, "Halo angsa baru." Anak itik yang jelek itu bertanya kepada mereka mengapa mereka memanggilnya angsa, padahal dia adalah bebek. Angsa-angsa itu mengatakan kepadanya bahwa dia bukan bebek dan untuk melihat bayangannya di dalam air.
Anak itik yang buruk rupa itu sangat senang. Bayangannya di dalam air. Ia bukan lagi seekor bebek yang jelek, dia adalah angsa putih yang tampan. Ketiga angsa itu senang menjadi temannya, dan mereka semua berenang di kolam. Keempat angsa terbang ke angkasa. Anak itik yang jelek itu adalah angsa putih yang sangat tampan. Dia sangat bahagia. Anak-anak yang ada di tanah bertepuk tangan ketika angsa-angsa itu terbang di atas mereka. Moral dari cerita ini adalah, jangan pernah menilai siapapun dari penampilannya. Selalu peduli terhadap orang lain. Jangan bersikap jahat kepada orang lain.